Selamat sore semuanya, nama saya Felicia Wijaksana dengan NIM 21040100204 dari Universitas Cyber Asia, Fakultas PJJ Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil ujian akhir semester saya data mining IF 502. Jadi di sini ada dua soal. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai penerapan metode CRISP-DM dengan algoritma asosiasi FP Growth. Saya mengambil tema retail atau perdagangan berdasarkan data transaksi salah satu retail online yang ada di United Kingdom atau kita sebut Inggris. Baik, langsung saja. Jadi dalam menerapkan metode CRISP-DM ada 6 tahap yang akan kita bahas nanti. Yang pertama ada business understanding, kedua nanti kita akan ke data understanding, kemudian ke data preparation dan modeling, lalu kita akan evaluation, baru deployment. Yang pertama mengenai business understanding. Datasetnya ini berasal dari Kaggle. Jadi saya akan menunjukkan pertama datasetnya. Saya mengambil dataset dari sini, online retail dataset, Register of UK based non-store online retail. Jadi data ini juga memiliki license yang sudah jelas. Saya attribution 4.0 international date. Saya mengambil data ini karena menurut saya tergolong lengkap dan untuk FP Group juga cocok untuk mencari barang apa saja yang termuncul. Jadi dalam ini si toko retail ini ya berbasis di Inggris, ya online, dia mainan dari berbagai negara. Jadi nanti dalam data setnya dapat beberapa negara produk-produk apa. Selanjutnya saya langsung ada dua, bagaimana asosiasi antar produk yang sering dibeli bersama oleh pelanggannya nanti, produk apa saja yang memiliki keterkaitan tinggi dalam satu transaksi. Jadi tujuan utama dari analisis ini agar kita menemukan pola hubungan antar produk yang sering dibeli bersama menggunakan algoritma association rule mining atau growth. Dari mengenai bisnis retailnya sudah cukup jelas. Sekarang kita mengenai data understanding. Ini datanya setelah kita download, nanti kita akan dapat data seperti ini. Nah, hanya ini. Jadi di sini ada struktur datanya ya. Dia ada 3, 4, 5, 6, 7, 8 variabel. Ada invoice nomor, nanti nomor faktur setiap transaksinya. Lalu ada deskripsi, di sini ada deskripsi. Ini nama atau enggak, ini kita sebut itemnya, nama barang yang terjual. Lalu ada stock code. Ini nanti kita tidak pakai ini. Ini quantity ya, yang terjual berapa. Invoice date, di sini ada tanggal dan waktu terjualnya. Ini ada harganya juga. Lalu ada customer ID, ini ID pelanggan. Kayak memang kita member di sana dan membeli. Ada dari negara mana. Dari negara mana saja. Di sini kita bisa lihat dia dari berbagai negara seperti Australia, Austria, Bahrain, Belgium, Brazil, Kanada, Channel Island, Cyprus, dan lain-lain. Kita bisa lihat sebanyak ini negaranya. Total datanya terdapat 541.910 data yang belum di kita preparation, karena ada beberapa data yang tidak memiliki seperti ini, yang masih kosong. Lalu ada nanti yang minus-minus juga. Kita kembali ke PowerPoint. Lalu untuk missing value yang seperti saya sampaikan di sini ada customer yang datanya ada 135.000 data yang kosong customernya. Kita bisa lihat di sini. Saya tampilkan saja.
Jadi di sini register sudah banyak yang kosong juga data customer-nya, mungkin karena mereka tidak member atau as Gus dia memakai aplikasi atau seperti itu maybe. Lalu juga ada deskripsi yang kosong, maksudnya deskripsi yang di sini barang-barang yang kosong tetapi terbeli, saya juga tidak tahu kenapa, jadi ini harus kita bersihkan datanya, contohnya seperti ini. Lalu statistik dasar quantity, rata-rata ada 9,55 unit per transaksi. Lalu ada juga nilai negatif, kemungkinan pada quantity ada nilai negatif, kemungkinan itu hasil retur barang. Kita bisa cari yang negatif, kita reset dulu filternya, lalu kita filter kembali. Nah, kita bisa lihat ada 80.000 yang negatif, ada yang 2.000 ini kemungkinan retur barang. Oke, kita bisa lihat, kita search saja, source dari quantity smallest to largest. Kita lihat ini hasilnya minus, seperti ini kita tidak memakai karena ini hasil retur barang. Kemudian ada customer ID-nya, itu sekitar 12 ribuan sampai 18 ribuan. Nah, sekarang kita masuk ke data preparation. Pada tahap ini, apa aja yang akan kita lakukan untuk mempersiapkan datanya? Pertama, kita akan menghapus data dengan quantity negatif. Quantity negatif kita sudah melihat data yang quantity yang negatif. Lalu kita menghapus juga missing value. Maksudnya missing value itu kayak yang kosong-kosong tadi. Jadi di customer ID-nya juga ada yang kosong, kita hapus, dia tidak ada value. Terus mengkonversi unit price ke format numerik. Nah, ini karena dia pound sterling, kita gunakan pound, dan unit price pada data mentah ini juga ya ada yang tidak numerik. Misalnya yang negatif ini kita juga hilangkan. Lalu juga dia juga ada yang strip. Kemarin saya menemukan data yang strip. Ini minus. Ada dua yang minus di sini. Juga ada yang nol karena retur, harusnya minus, ini juga kita hilangkan datanya, kita hapus dan hilangkan. Setelah udah kita konversi jadi integer, kita juga mengubah invoice date dan format date ya ke date and time, karena tadi masih di sini dia bukan format date and time, dia masih ini, kita harus mengubah formatnya ke nanti ke date saja, kita custom saja. Nanti hasil data seperti ini yang sudah rapi. Ini sudah update, sini udah tidak ada yang bukan integer, customer ID sudah semuanya tidak ada yang kosong lagi, dan datanya sudah rapi. Oh ya, untuk kita juga bisa, sebelum itu saya memberitahukan di sini mengenai data, kita misalkan jadi data ini dalam satu invoice, misalkan invoice ini dia membeli barang ini dalam waktu yang sama. Jadi kira-kira datanya seperti dalam satu invoice ada beberapa pelanggan yang membeli barang, banyak barang seperti itu. Datanya ini dalam waktu yang sama. Jadi kita akan mencari barang apa sih yang akan sering muncul dan dibeli secara bersamaan seperti tadi. Oh, sekarang kita ke tahap keempat, yaitu modeling. Jadi kita masuk ke Rapid Miner. Di sini saya menggunakan Rapid Miner untuk mencari hubungan pola antar produk yang akan dibeli nanti. Ini contoh data yang sudah saya masukkan ke Rapid Miner. Rapid Miner kita bisa lihat saja dari sini. Kemudian yang sudah saya rapikan, dan kemudian saya masuk ke sini ada poin-poinnya, dan yang sudah saya nominal, poin nominal,
hasilnya seperti ini. Kita langsung ke episode itu saja. Jadi nanti kita masuk ke data di sini, lalu kita aggregate ini, berdasarkan description aja kita filter lalu berdasarkan inputnya yang dimasukkan, banyak barang ini saya dan jadi set role ini kita role-nya investment kita gunakan sebagai ID lalu baru masuk ke FD growth. FD growth ini jangan lupa diubah jadi list column kalau kita pakai dummy nanti error. Untuk item server saya pakai koma karena saya tidak terus suka memakai garis lurus ke atas dan support saya memakai 0,05 ini artinya 5%. Nah setelah modeling nanti nah ini dia hasilnya yang kita play ini nah yang asosiasi yang ini F grow asosiasi tidak seperti ini hasil karena frekuensi dari kubah ini dia hasil F grow nya jadi kita bisa lihat di sini yang ini backdoor key fob item satu ada beberapa front door key fob lalu backdoor key fob dan juga backdoor design key fob itu maksudnya gantungan kunci front door key fob jadi kayak kalau kita perhatiin ini mereka kayak kalau beli satu gantungan kunci bakal beli gantungan kunci yang lain seperti itu deh jadi kayak di sini ada supportnya 0,02 size-nya lalu setelah kita masukkan asosiasi yang grow ini asosiasi karena saya ambil confidence minimal 0,8 saya lebih suka 0,5 dulu seperti ini kalau tadi 0,8 kalau kita lihat cuma ada 2 item kan karena makin tinggi kriterianya makin dikit barangnya saya dikitin lagi confidence jadi seperti ini semakin banyak barangnya nah di sini kita bisa lihat pelanggan yang membeli front door key fob maka kemungkinan besar mereka juga membeli back door key fob jadi kita lihat supportnya 0,05 confidence 0,48 midnya 95 nah yang ini bisa lihat yang sini lalu juga yang kayak coffee dan sugar jar kalau kita beli coffee pastinya punya sugar jar juga confidence 1 light plus semakin tinggi semakin bagus kalau saya lalu model saya akan menjelaskan mengenai parameter support confidence dan liftnya jadi support itu rasio transaksi yang mengandung kombinasi item tertentu dibanding dengan total transaksi lain contohnya kayak di sini ada front door key fob yang ini front door key fob dan dia membeli back door key fob dia supportnya 0,05 jadi artinya 0,5% dari seluruh transaksi dalam aturan dataset mengandung kedua produk ini jadi ada 0,5% dalam 500.000 data tadi yang mengandung elemen front door dan back door key fob ini gantungan kunci lalu yang sugar jar dan coffee jadi dia ada support 0,02 dia berarti ada 0,2% dari seluruh transaksi 500.000 transaksi itu yang membeli coffee dan pasti dengan sugar jar lalu juga ada parameter confidence itu probabilitas bahwa jika pelanggan membeli item A mereka juga bakal membeli item B ini ada juga rumusnya ini di mana ya kita ambil contoh front door key fob gantungan kunci rumah pintu depan sama yang belakang ini dia punya 0,848 confidence yang berarti bahwa 84,8%
pelanggan itu pasti membeli front door dan pasti back door. Jadi ada 80 sekian persen orang yang membeli dari seluruh data tersebut. Lalu juga ada parameter namanya lift. Ya, lift yang ini. Lift. Jadi lift ini untuk menunjukkan seberapa kuat hubungan antara item dibandingkan pembelian acak. Jika liftnya lebih besar dari 1, berarti hubungan antara item lebih kuat dibanding pembelian acak. Sedangkan kalau lift di bawah 1, berarti tidak ada hubungan yang kuat. Kita ambil yang contoh gantungan kunci tadi. Dia memiliki lift 95,988. Bener ya? Yang artinya pelanggan membeli front door key fob ini memiliki kemungkinan 95,8 kali besar untuk membeli kembali backdoor key fob ini dibanding dengan pembelian lain. Jadi udah pasti kalau misalkan si A membeli front door key fob ini 95,9%, dia akan membeli backdoor key fob. Ya, 5%-nya tidak. Kira-kira seperti itu cara membacanya. Lalu kita ke evaluasi. Jadi dari hasil ini, hasil yang dijelaskan oleh retainer sudah cukup jelas ya. Kalau ada hubungan kuat antar produk jenis kayak key fob ini, key fob atau front door, back door atau yang garage design ini, front door, back door, garage design. Ini maksudnya gantungan garage design ini, gantungan garasi. Pelanggan yang membeli satu jenis gantungan kunci lebih cenderung membeli gantungan kunci lainnya dalam satu transaksi. Jadi dari hasil yang kita lihat tadi itu mungkin kita bisa menerapkan strategi untuk diskon bundling. Jadi bakal orang lebih tertarik membelinya. Jadi orang yang tidak ke website itu bisa lihat ada promo di iklan, jadi mengikut terus sekaligus. Lalu ada ketertarikan produk dalam kategori yang berbeda. Maksudnya tuh kayak kopi dan sugar jar, maksudnya atau tes. Jadi kayak berbeda produk, jadi satunya tanaman dan satunya hasil olahan, tetapi dibeli secara berbarengan. Ya lumayan kuat karena memiliki lift yang 64,1, jadi 64% orang membeli kopi pasti beli sugar jars. Confidence itu udah cukup lumayan. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan yang membeli sugar jars selalu membeli kopi dan sugar jar. Sehingga produk ini bisa dikategorikan sebagai komplementer. Jadi strategi yang saya sarankan menempatkan produk sugar jar dan kopi dalam satu kategori di rekomendasi di toko, atau menerapkan strategi cross selling dengan menawarkan diskon paket pembelian sugar jar dan kopi. Saya orang lebih tertarik dengan membeli diskonnya. Deployment. Berdasarkan pola asosiasi yang kita temukan tadi, ada strategi bisnis yang ada 2 yang saya rangkum. Satu, strategi produk sejenis key fob dengan kunci tadi. Jadi kita lakukan bundling, lalu menawarkan paket pembelian dengan harga spesial jenis key fob itu. Lalu ada rekomendasi produk e-commerce, jadi menampilkan produk terkait di halaman pembelian menggunakan fitur customer also book, kayak seperti orang lain membeli ini juga loh. Gitu. Jadi kayak klik yang front door key fob, nanti orang juga membeli yang back door key fob, nanti orang juga tertarik membeli yang back door key fob. Diskon pembelian kombinasi, jadi kalau kita membeli yang front door dan yang back door, kita dapat potongan harga 5%. Strategi untuk produk berbeda kategori sugar jar dan coffee. Jadi kita menempatkan produk yang dekat dalam toko fisik. Kalau toko yang fisik, produk sugar jar, kita sama coffee kita taruh dalam satu rak yang sama. Jadi orang kayak lebih tertarik membeli kedua produk tersebut. Kalau dengan Krabas, mungkin kita bisa seperti yang tadi, frequently bought together. Jadi kayak membeli bersamaan kayak yang merekomendasikan. Lalu ada cross selling dan paket promosi. Jadi kita bisa menawarkan diskon paket sugar jars dan coffee secara bersamaan. Lalu ada strategi iklan berbasis data. Menggunakan data asosiasi ini dalam kampanye pemasaran desain, misalnya menampilkan ikon coffee kepada pelanggan yang seharusnya membeli sugar jars. Jadi kalau dia mau beli coffee mau check out, tidak menjadi check out, jadi membeli sugar jars juga. Sekian dari saya. Lalu saya juga ada tugas soal nomor 2 yang menjelaskan mengenai tugas kelompok kemarin. Jadi judul tugas kelompok saya implementasi data mining menggunakan metode forecasting untuk analisa pertumbuhan PDB dan pertumbuhan populasi di Indonesia. Nah, temanya pemerintahan.
Data saya tingkat pertumbuhan PDB dari tahun 1961 hingga 2023. Jadi data set yang saya gunakan ini ada 68 sekian tahun lah ya, 63 atau 65 tahun. Jadi data set ini saya menggunakan teknik forecasting untuk melihat tren pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. Sumbernya dari BPS dan World Bank. Jadi ada 3 variabel. Pertama tahun, ini nanti tahun pengamatannya, pertumbuhan PDB dalam bentuk persentase, tingkat pertumbuhan ekonomi per tahun, pertumbuhan populasi, tingkat pertumbuhan jumlah penduduk per tahun. Jadi dalam konsep data mining ini nanti kita menggunakan ARIMA atau Regressive Integrated Moving Average. Jadi nanti ada ARIMA biasanya juga ada ini, metodenya. Dan, dari hasil evaluasi kelompok saya, forecasting dalam forecasting dia menunjukkan sekitar 5,1% bakal stabil dalam 5 tahun ke depan. Terus koefisien autoregresi sebesar 0,3284 menunjukkan bahwa pertumbuhan PDB saat ini masih di bawah pertumbuhan di tahun sebelumnya. Residual model telah diuji dengan Lee-Jung-Bok test dan hasil menunjukkan bahwa residual bersifat acak dan berarti model ARIMA telah menangkap pola tren yang terbaik. Yang biru ini growth GDP kita dan ini populasi kita. Perbandingan dengan data aktual itu nanti menunjukkan bahwa prediksi model mendekati pertumbuhan GDP Indonesia yang tercatat sebesar 5% dari kuartal ketiga 2004. Teman-teman, dalam konteks penelitian ini mengacu pada bagaimana hasil prediksi pertumbuhan GDP Indonesia yang diterapkan dalam dunia nyata, khususnya dalam mengambil kebijakan ekonomi dan pembangunan nasional. Berdasarkan hasil forecasting yang menggunakan ARIMA model, jadi hasilnya 1,00, diperoleh prediksi bahwa pertumbuhan GDP Indonesia akan tetap stabil dalam beberapa tahun ke depan. Dengan hasil ini, berbagai pihak dapat menggunakan data tersebut untuk mengambil keputusan strategis. Hasil analisisnya itu menunjukkan pertumbuhan GDP, gross domestic product Indonesia diperkirakan berada di 5% ketika dibandingkan dengan aktual dari HTTPS keningeconomy.com, Indonesia Growth Annual. Diketahui bahwa pertumbuhan GDP Indonesia hingga kuartal ketiga tahun 2024 tercatat berada pada angka 5%. Sekian dari saya untuk tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah data mining ini. Selamat sore semuanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya.